Jika pada mesin Carnot ada efisiensi, maka pada mesin pendingin ada namanya koefisien performansi atau koefisien performansi dari mesin itu sendiri. Halo Takers, kembali lagi dengan saya di Pojok Materi. Kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 termodinamika. Sebelumnya, untuk mengetahui apa itu hukum 1 termodinamika, kalian bisa lihat video kita sebelumnya, yaitu yang part 1 di mana kita menjelaskan tentang hukum pertama termodinamika. Oke, mari kita langsung ke membahas untuk termodinamika yang kedua. Hukum 2 termodinamika yaitu membahas tentang di mana aliran kalor. Jadi kalor atau panas itu mengalir secara spontan dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, tetapi jika tidak spontan, dia tidak akan kembali lagi atau tidak irreversibel. Pada hukum 2 termodinamika ini, hal yang sering dibahas, terutama pada soal-soal atau materi pada jenjang SMA, yaitu adalah yang pertama yaitu mesin Carnot. Nah, mesin Carnot itu sendiri apa sih? Yaitu mesin kalor yang dianggap ideal, paling ideal pada dunia ini. Namun sejatinya mesin Carnot ini tidak bisa, karena suatu mesin tidak dapat diciptakan atau dibentuk ketika mencapai efisiensi yang mendekati 100%. Jadi sebenarnya mesin Carnot ini adalah satu mesin yang paling dianggap ideal ketika keadaan ideal, dan itu sulit untuk dilakukan. Jadi bisa kita teruskan, mesin Carnot itu adalah dalam keadaan ideal. Nah, ini adalah diagram P dan V pada mesin Carnot. Nah, pada mesin Carnot ini dia siklusnya itu kembali kepada awal. Jadi dia tidak terputus atau tidak hilang. Jadi ketika dia pada proses keadaan awal, misalnya kita cantumkan yaitu A, maka dia akan kembali lagi kepada proses A, di mana dia melewati berbagai proses. Dari yang proses pertama, ada A, ada B, ada C, ada D. Jadi ada 4 keadaan, di mana keadaan A, keadaan B, keadaan C, dan keadaan D. Nah, pada keadaan A dan B, dia mengalami proses isotermik, di mana dia temperatur dari keadaan A ke B dia tetap. Jadi pada proses A ke B dia melakukan usaha, di mana usaha dengan menyerap kalor Q1 atau Q pada reservoir tinggi, atau bisa kita biasanya Q1 dapat kita tuliskan seperti Q high. Jadi kalor pada reservoir yang tinggi. Ada juga nanti T1 TH, ada juga T2 TL. Q2 sama dengan QL. Gitu. Jadi pada proses yang A ke B ini, dia itu melakukan usaha di mana dia menyerap kalor atau Q1 atau Q pada reservoir yang tinggi, sehingga berakhir pada keadaan B. Ini dia mengalami proses isotermik. Nah, seperti ini arah diagramnya. Lalu pada proses B ke C, dia mengalami adiabatik, proses adiabatik di mana dia tidak ada kalor yang keluar dan masuk, karena kalor akan keluar atau Q2 ini akan keluar ketika dia pada proses isotermik C dan D, sehingga dapat dituliskan bahwa mengalami proses adiabatik. Nah, lanjut pada proses C ke D, di mana dia kembali pada proses awal A, namun dengan
volumenya saja yang sama, tapi tekanannya berbeda. Nah, pada proses C ke D ini, dia sistem itu melakukan mengeluarkan Q2, atau bisa kita sebut Q2 adalah kilo atau kalor pada reservoir suhu rendah. Jadi pada proses ini dia kalor yang keluar. Tuh. Nah, lalu pada proses ke A. Lalu pada proses yang terakhir yaitu terjadi proses adiabatik. Nah, dimana dia kembali pada siklus atau tahap awal, sehingga karena tadi kalornya yang tidak ada yang keluar. Jadi pada proses D ke A atau proses terakhir dia kembali kepada tahap awal atau keadaan awal, yaitu keadaan A. Jadi dia akan bersiap untuk menerima kalor lagi atau Q1 untuk melakukan usaha. Jadi maka dari itu pada siklus ini dia tidak terputus, dia tetap kembali lagi kepada proses awal. Sehingga untuk mencari usaha pada ini jika dengan syaratan yaitu T1 lebih besar dari T2. Kenapa dia? Karena dia mesin Carnot, dia memanaskan bukan pendingin ya. Jadi makanya T1 atau reservoir tinggi lebih besar dari T2, di mana reservoir T2 itu bisa kita umpamakan sebagai reservoir rendah. Untuk mencari usahanya sesuai dengan hukum satu termodinamika dapat kita tulis bahwa Q2 min Q1 ini. Hal ini dikarenakan bahwa ini adalah siklus, dia kembali lagi kepada tahap awal, sehingga dapat kita katakan bahwa tidak ada perubahan energi dalam. Seperti itu. Sehingga untuk mencari usaha pada mesin Carnot ini dapat kita tulis yaitu Q pada reservoir tinggi dikurangi dari Q pada reservoir rendah. Jadi Q yang kita serap awal akan selisih dari Q yang kita serap awal dengan Q yang kita keluarkan atau kalor yang dikeluarkan pada reservoir rendah. Jadi itu adalah usaha yang didapat pada mesin Carnot ini. Sehingga karena ada selisih antara Q1 dan Q2 atau Q pada reservoir tinggi dan Q reservoir rendah, maka akan ada namanya efisiensi dalam satuan persentase. Jadi efisiensi itu adalah apa? Dimana dia perbandingan antara usaha yang didapatkan dengan berbanding dengan kalor yang awal, kalor pada reservoir tinggi. Sehingga dari definisi itu dapat kita tuliskan bahwa min Q1 kalikan 100%. Nah, sementara kita dapat W adalah sekian, kita rubah Q1 min Q2 per Q1 kalikan 100%. Lalu dapat kita tuliskan 1 min Q2 per Q1. Inilah merupakan efisiensi dari mesin Carnot. Jadi 1 dikurangi Q pada kalor pada reservoir rendah berbanding dengan Q pada reservoir tinggi. Nah, dikarenakan pada mesin Carnot ini, jadi jumlah kalor pada suatu keadaan itu sama dengan temperaturnya, sehingga dapat kita tuliskan dalam variabel temperatur yaitu 1 min T2 T1, sehingga kita dapatkan efisiensi mesin dari mesin Carnot yaitu dalam kurung 1 min Q2 per Q1 kira-kira 100%, atau jika kita rubah dalam variabel temperatur maka 1 min T2 per T1 dikalikan 100%. Ini adalah efisiensi dari mesin Carnot. Jadi bahasan pada mesin Carnot itu adalah
seputar efisiensi dari mesin itu. Jadi mesin Carnot ini tidak mungkin efisiensinya 100% karena besarnya usaha dengan kalor yang diterima awal itu tidak akan sebanding atau tidak akan sama, sehingga efisiensi dari mesin Carnot ini kurang dari 100%, maka dapat dirumuskan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas yaitu mesin pendingin. Nah, mesin pendingin itu apa sih? Mesin pendingin merupakan kebalikan dari mesin kalor atau mesin Carnot. Jadi kalau mesin Carnot yang pada reservoir tinggi, aliran kalornya dari reservoir tinggi ke reservoir rendah, maka untuk mesin pendingin yaitu kebalikannya. Jadi yaitu usaha yang dibutuhkan untuk membawa reservoir dari rendah ke tinggi. Jadi pertama kita tuliskan dulu, yaitu berlawanan dengan Carnot. Jadi jika digambarkan seperti ini. Jadi mesin pendingin itu dia memindahkan kalor pada reservoir rendah atau T1, T2, membawa kalor dari pada keadaan T2 ke pada T1 atau reservoir tinggi. Jadi dia membutuhkan usaha untuk memindahkan kalornya, berlawanan dengan mesin Carnot. Kalau mesin Carnot dia dari T reservoir tinggi T1 ke T2, maka yang kita tahu dari awal nilai U-nya yaitu T1 min Q2 dengan keadaan dimana T1 lebih besar dari T2. Jika pada mesin Carnot ada efisiensi, maka pada mesin pendingin ada namanya koefisien performansi atau koefisien performansi dari mesin itu sendiri. Koefisien performansi atau bisa dapat dituliskan biasanya gini, CP atau K besar. Jadi dapat kita tuliskan koefisien performansi sama dengan Q2 atau Q pada reservoir rendah berbanding dengan W atau usahanya, atau dapat kita rubah dengan Q2 per Q1 min Q2. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Q1 sama dengan T1 per T2. Nah, maka dapat kita rubah bahwa CP sama dengan Q2 per Q1 min Q2 sama dengan T2 per Q1 min T2. Ya, seperti ini. Ini adalah rumus dari koefisien performansi pada mesin pendingin. Jadi semakin tinggi nilai CP-nya, maka dia akan semakin baik. Tapi jika nilai koefisien performansinya rendah, maka dia bisa dikatakan lebih buruk. Jadi ini tentang mesin pendingin. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal agar teman-teman bisa lebih paham apa tentang hukum dua termodinamika, pertama mesin Carnot dan mesin pendingin. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal untuk bisa lebih memahami tentang mesin Carnot dan mesin pendingin. Lalu ini adalah contoh soal yang pertama. Ini adalah salah satu soal dari mesin Carnot. Dari diagram ini dapat diceritakan bahwa suatu mesin Carnot itu dapat bekerja ketika dia menerima Q1 pada reservoir tinggi sebesar 60 kcal pada T1 atau T reservoir tinggi. Nilainya tidak diketahui, akan kita cari. Lalu dia membuang kalor atau Q2 pada reservoir rendah yaitu sebesar 48 kcal ketika suhu rendah atau T reservoir rendahnya itu T2 yaitu 127 derajat Celcius. Sehingga jika kita rubah dengan Kelvin yaitu 400 Kelvin. Nah, dari soal ini ditanya adalah W dari siklus ini, lalu efisiensinya berapa dan juga T pada reservoir tingginya berapa.
Oke. Pertama, sesuai dengan hukum termodinamika bahwa untuk mencari dari usahanya, usaha dari siklus ini adalah sesuai dari hukum termodinamika untuk mesin Carnot, yaitu adalah relasi antara kalor pada reservoir tinggi dikurangi dari kalor reservoir rendah. Nah, sehingga dapat kita tuliskan bahwa Q1 min Q2 yang kita ganti dengan Q1 adalah 60 kilokalori, Q2 adalah 48 kilokalori, sehingga didapatkan bahwa usaha dari siklus ini yaitu sebesar 12 kilokalori. Nah, didapat dari selisih antara kalor pada reservoir tinggi dikurangi dengan kalor reservoir rendah, sehingga didapatkan bahwa usahanya adalah sekian, 12 kilokalori. Lalu yang selanjutnya adalah kita mencari efisiensinya. Seperti yang kita tahu bahwa efisiensi sama dengan usaha dibanding dengan kalor pada reservoir tinggi. Kita berikan 100%. Oh, ini kita sudah punya, yaitu 12 per Q pada reservoir tinggi yaitu 60. Hingga kita dapatkan bahwa efisiensinya adalah 20%. Nah, didapat dari perbandingan antara usaha dengan kalor pada reservoir tingginya, yaitu sebesar 20%. Lalu yang untuk mencari yang ketiga yaitu suhu atau temperatur pada reservoir tinggi. Nah, untuk mencari ini kita menggunakan efisiensinya dalam bentuk persamaan efisiensi dalam variabel temperatur, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini: 1 min T1. Nah, kita ganti variabelnya dengan koefisiennya itu 20%, kemudian 1 dikurangi, kita tahu bahwa temperatur pada reservoir rendah yaitu 400 per T1. Sehingga kita dapatkan bahwa 1/5 T1 sama dengan 500 Kelvin, atau jika kita jadikan dalam bentuk derajat Celcius yaitu 27 derajat Celcius. Jadi inilah adalah contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Jadi pada soal kedua ini ada suatu mesin Carnot dengan T1-nya atau reservoir tingginya itu 800 Kelvin. Nah, pada saat T1-nya 800 Kelvin, dia memiliki efisiensi yang pertama yaitu 40%. Nah, jika mesin Carnot ini ingin dirubah efisiensi yang kedua yaitu dinaikkan menjadi 50%, maka kita harus mencari berapa kenaikan atau perubahan dari reservoir tinggi yang pertama dari keadaan yang kedua. Oke, ini kita jawab. Pertama kita harus mencari berapa nilai T2-nya atau temperatur pada reservoir rendah. Oke. Pada reservoir pada efisien yang pertama yaitu 40%. Kita masukkan persamaan yaitu 40% sama dengan 1 min T2 per T1 100%. Ini dapat dikatakan 4 per sama dengan 1 min per 800. Nah, sehingga dapat kita tuliskan T2 per 800 sama dengan 6 per 10, sehingga dapat kita tentukan T2 nya adalah 480 Kelvin.
kita menemukan T2-nya. Lalu jika efisiensinya kita naikkan, kita rubah menjadi 50%, maka tentu nilai reservoir tingginya akan berubah karena reservoir rendahnya nilai tetap. Ini kita masukkan persamaannya 50% dengan 1 min T2 per T1 dari 100%. Nah, kita masukkan, kita pindah. Nah, 2 sama dengan 1 min 490 per T1. Bukan T1 pada yang ini ya, tapi T1 pada keadaan akhir ketika efisiensinya kita rubah menjadi 50%. Atau kita bisa kan T1 aksen. Oke, jadi coba ditulis bahwa sama dengan 480 per T1 aksen, sehingga T1 aksen sama dengan 960 Kelvin. Ingat, yang kita cari adalah perubahan reservoirnya, kenaikan, bukan nilai temperatur akhirnya. Maka dapat kita tuliskan bahwa delta T1 sama dengan T1 aksen min T1, yaitu 960 dikurangi dengan 500, sehingga kita dapatkan 260. Nah, ini adalah nilai yang kita cari, yaitu perubahan temperatur ketika efisiensinya 40% dan dinaikkan menjadi 50%, sehingga terdapat perubahan temperatur pada reservoir tinggi. Ini adalah soal yang kedua dan pembahasannya. Oke, otakers, ini adalah penjelasan materi tentang hukum kedua termodinamika. Jangan lupa juga untuk menonton video pojok materi kita yang lainnya. Oke, kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe channel kita. Kemudian kalian like, komen, dan share video kita ke seluruh sosial media kalian. Pastikan juga kalian mainkan kuisnya dan baca artikelnya di otak.com. Jangan lupa ya follow sosial media kita. Nah, nanti linknya kita taruh di description box di bawah ini. Salam dari Sabang sampai Merauke. Dadah.